Allah kita mengisahkan naos kunut nazilah. Tuma kunut ingkang mandap ingkang diwaos dening junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam nalikanipun Yaumul Uhud, nalikanipun perang Uhud. Betul punika kanjeng Nabi kelangan 70 al-Qur'an, kehilangan 70 ahli Al-Quran, qari, hafid, yang hafal Quran, yang paham Al-Quran. Karena sangat zaman soalnya pun itu awal-awal Islam nanti sekedar ingkang hafal Al-Quran. Niku tesih sekedar dening Gusti Allah dipun pundhut syahid syuhada Uhud. Kata sahabat ingkang syahid nalika perang Uhud. Nah, untuk mengobati kegelisahan Nabi, kegundahan Nabi, membuat bahagianya Nabi, dan supaya bisa maju lagi untuk memerangi orang-orang kafir, maka Nabi membaca doa kunut nazilah. Khusus kunut ini memang khusus kita baca di saat suasana itu genting, di saat suasana itu susah, tidak bahagia, nomor di saat peperangan. Jamaah rahimullah atas ingkang kita mangertos sedaya, awal bulan Oktober niki sedaya kita ingkang wonten tanah Palestina, ingkang ibu kotanipun Yerusalem, telah diperangi oleh orang-orang Zionis Israel, yang mana pada hakikatnya kita semua ini memiliki sejarah di tanah Palestina ini. Kita sedaya ada sejarah, tidak hanya terbatas umat Islam saja. Umat di luar Islam ini juga memiliki sejarah di tanah Palestina. Sekalipun tanah ini tanah yang termasuk salah satu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan masjidipun termuliakan oleh Masjidil Aqsa. Palestina itu asbab mulia itu diantaranya di sana ada Masjidil Aqsa. Para nabi dan rasul pernah singgah di sana, bahkan pernah memperbarui daripada Masjidil Aqsa. Bahkan Nabi kita Nabi Muhammad SAW ini kita kala peristiwa Isra dan Mi'raj oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dimuat peristiwa ini di awal surat Al-Isra ingkang sampun kita kutip pemahaman ngaji. Subhanalladzi asra, maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala, dialah dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memperjalankan di malam hari menawi saro yasri niki malamipun melampah ing dalem wayah wengi, tapi melampahipun piyambak saro yasri niki berjalan dengan sendirinya di malam hari. Niki khusus bahasa saro yasri Isra niku melampahipun ing dalem wayah wengi dalu. Nak siang boten Isra, asmanipun senes Isra, masyhur biasa berjalan biasa. Ini tengah ribet jamaah enten ziyadatul huruf, enten tambahan huruf ikut, yang menikah tambahan huruf alif. Asra yusri, wonten kaidah nahwu sorof, nalika ikut enten setunggal fi'il kata kerja, niku kemasukan huruf ziyadah. Salah satu setunggal nomor kali bahkan 3 sehingga huruf-huruf
ziyadah, huruf-huruf tambahan. Ini nak dikumpulkan huruf tambahan wonten kalimat sa'altumuniha. Dan ini ketambahan huruf alif. Ini maknanya pun Nabi tidak berjalan sendirian, tetapi Nabi di malam hari diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa jemaah yang menjalankan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi tidak berjalan dengan sendirinya. Jadi ini sangat logis. Terus peristiwa Isra Mi'raj ini sangat logis, karena Nabi yang berjalan Allah langsung, yang telah menciptakan seluruh kainat, seluruh alam jagat raya ini. Diartihi lailan, di malam hari. Sekali kali minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Nah ini Pak, dari masjidil haram ke masjidil aqsa. Menawi kita resapi dengan mendalam, niku boten onten nama-nama yang indah, nama-nama yang baik, sangat baik. Tidak nama itu dimuat di dalam Al-Quran. Kebalikannya juga sama. Nah kita mentadaburi Al-Quran, memaknai Al-Quran, melihat tafsir Al-Quran, niku orang yang paling berhukum supaya kita tahu contohnya dimuat di dalam Al-Quran. Ini kalimat Masjidil Aqsa ini dimuat di dalam Al-Quran. Berarti memiliki makna yang mendalam, sejarah yang luar biasa, sejarah yang sangat panjang bahkan zaman Rasulullah. Sejarah yang Masjidil Aqsa itu sami kalimat Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Sejak awal manusia diciptakan, semenjak zaman Nabi Adam alaihissalam, tunggu di mungkin akhir zaman, ini kok kasih orang kisah kasih, kisah suka duka Masjidil Aqsa ini kok orang terus semua ini, enak terus. Masjidil Aqsa, enggak kita kenal dengan Baitul Muqaddas, rumah yang suci. Nah, anak-anak Palestina itu menyandung bersenang di Masjidil Aqsa. Itu dengan kalimat wasiyatar Rasul. Wasiyatar Rasul, tempat yang pernah disinggahi oleh Rasulullah SAW. Jemaah, ngapunten. Saking kita teng tanah Jawa. Teng tanah Jawa niku mboten usah kok makomipun para wali, para syekh. Nembe syekh niku mampir. Tempat niku sampun dikeramataken, sampun dipundi-pundi dados petilasan. Terus nih, kisahnya ini, wali ini, syekh ini pernah mampir di tempat ini, dibuat cantik sedemikian rupa tempat tersebut, terus dikeramatkan. Mungkin saja akan menentang. Nah, ingkang awal itu malah betul sholat masjid, masuk ke minggu lah, ini ingkang betul terus atas minggu sama lagi. Nah, untuk kalau mengenal sejarah supaya kita mengetahui dulu perjuangan orang dulu tidak apa-apa, hanya untuk mengenal. Yang tidak boleh itu di situ dibuat berkumpul, tapi dengan ada di masjidnya kosong. Nah, itu anak balik. Masuk lagi, jawab rahimahullah. Wasiat Rasul. Ini bahasa saking anak-anak Palestina. Tempat peninggalan Nabi yang pernah disinggahi Nabi saat Isra. Saking Masjidil Haram, pergi Masjidil Aqsa. Terus Masjidil Aqsa itu tempatnya di Jawa. Kita ampun tertipu dengan masjid ingkang kubahipun kuning. Niku bagian, niku selesai Masjidil Aqsa. Niku masjid kubah kuning. Sohro, kubah sohro, bah kuning. Lalu Masjidil Aqsa niku di sekitaran itu, ingkang warnanipun biru nopo niku. Nah, niku sekitaran niku dan memang ada itu. Dan inilah Jawa Baitul Maqdis, tanah Palestina.
memiliki 3 umat ribuan, 3 umat yang berkumpul menjadi satu. Onten umat Islam, onten umat Yahudi, enten umat Kristiani, Kristen. 3. Dan sejarahnya pun panjang zaman Nabi Sulaiman alaihissalam pernah singgah di Mesir. Nabi Daud alaihissalam pernah merapikan daripada Masjidil Aqsa. Bahkan zaman Rasulullah Al-Khalifatul Tsaniyah, Khalifah ingkang kaping kalih penggantisipun Nabi. Sasampunipun Rasulullah wafat dijadikan Khalifah pertama, Al-Khalifatul Ula, sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Kaping kalih pun Al-Khalifatul Tsaniyah sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Dan berilah zaman keemasan Islam. Zaman Nabi, zaman para sahabat ini masih zaman keemasan gitu. Bahkan Allah yang berkata seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan waktu tambahan 10 tahun di masa kekhalifahan sahabat Umar, ini seluruh dunia akan masuk Islam jemaah. 11 tahun. Bisa kita bayangkan waktu zaman Khalifah Umar pun pesatipun perkembangan Islam. Ngantos Masjidil Aqsa di bawah Khalifah Umar, Uskup Agung Kristen Sorbonius ini, Uskup Sorbonius ini, waktu itu Masjidil Aqsa dikepung oleh jenderal-jenderal Islam. Khalid bin Walid, Sa'ad bin Abi Waqqas itu sudah siap untuk membebaskan Masjidil Aqsa. Tapi Uskup Sorbonius menjawab, aku tidak akan menyerahkan kunci Masjidil Aqsa ini kepada antum-antum, kepada kalian, tetapi aku akan memberikan kunci Masjidil Aqsa ini kepada Khalifah Umar bin Khattab. Terus Khalifah piyambak ingkang rawuh wonten Baitul Maqdis ke Palestina yang akan langsung menerima kunci Masjidil Aqsa. Setelah mendengar kabar ini sama Rasulullah, maka Khalifah datang ke Palestina ini. Kita bisa bayangkan, nah di zaman itu raja-raja itu sudah terbayang oleh kita berapa banyak pasukan yang akan dibawa, iringan-iringan kuda, iringan-iringan unta, nyanyian musik wanita dan sebagainya itu harus dibawa banyak sekali. Menyambut kemenangan itu tradisi perang seperti itu. Kalau jawabannya Allah, Khalifah Umar bin Khattab melebetkan Masjidil Aqsa hanya bersama sahabat beliau, rewan beliau, Aslam. Berdua datang dari Madinah, mengendarai daripada unta ataupun keledai, kuda, dan silih berganti, silih berganti. Yang bawa kadang khalifah, kadang pelayannya. Yang naik kadang khalifah, kadang pelayannya. Sampai di Masjidil Aqsa, orang-orang terhadap mana Khalifah Umar dengan kesederhanaannya, dengan kesederhanaannya, orang-orang tidak menyangka itu Khalifah Umar yang namanya masyhur asmanipun untuk memberikan rasa takut kepada anak kecil yang masih menangis pun menjual nama sahabat Umar. Dia akan menangis terus, nanti tidak boleh Khalifah Umar. Itu anak kecil itu bisa nangis. Bahkan ada riwayat di mana Khalifah Umar berjalan, di jalan tersebut tidak akan dilalui oleh syaitan. Kenapa? Karena demikian
besar dakwah beliau, semangat jihad beliau. Masya Allah. Memperjuangkan agama, kesederhanaan kehidupannya. Ini benar-benar mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya sebenarnya mau terbukti di dalam sejarah untuk menaklukkan Masjidil Aqsa yang tanpa peperangan dengan rasa damai. Ini pun betul orang mereka tersebut kecuali Khalifah Umar sebelumnya ataupun sesudahnya ini dengan peperangan. Ini Khalifah Umar kejadiannya 600 Masehi, 638 tahun Rasulullah. Tahun 600 Masehi. Indonesia masih seperti apa ya? Ini jangan lupa. Terus saat sampun Khalifah Umar bin Khattab diserahi kunci Masjidil Aqsa dan bertanda Masjidil Aqsa ini sudah siap taat dan patuh kepada kepemimpinan umat Islam. Niku Khalifah Umar damel perjanjian, dan ini memang menjadi tradisi niku jamaah. Setiap awal mula Islam tatkala Islam ini menaklukkan daerah-daerah, niku jenderal-jenderal umat Islam niku akan membuat kesepakatan perjanjian dengan siapa? Dengan penduduk setempat. Dibuat janji tertulis di stempel. Dan ini sangat kuat, janji otentik, janji asli. Tidak bisa mengelak, orang itu sudah kesepakatan. Niku zaman Nabi sudah terkenal daripada kesepakatan Khalifah Umar dengan mau niku uskup Sarbonius disaksikan oleh Khalid bin Walid, Sa'ad bin Abi Waqqas. Niku saling tanda tangan. Perintah di antara isi daripada perjanjiannya, isi perjanjian tersebut zaman Allah. Dan nanti ini pernah tahun 2012, berapa tahun yang lalu, 11 tahun yang lalu, ini pun tak kalah perang kados hari-hari ini zaman Allah. Niku sudah hampir mufakat Palestina, Islam, Yahudi, Kristen. Itu sudah hampir sepakat kita rujuk lagi, kita kembalikan lagi kedamaian kita kepada surat Khalifah Umar dengan uskup agung. Itu hampir itu sebenarnya. Seandainya kok itu orang tanah Palestina Israel sepakat dengan yang tertulis oleh Khalifah, damai insya Allah. Tapi ya seperti itu, tidak mau bersepakat kepada perjanjian Allah. Dan ini adalah satu kertas perjanjian ini. Fungsinya tidak hanya puluhan tahun sampai ratusan tahun jauh. Ini luar biasanya nih. Kalau sudah perjanjian yang dibuat di atas kertas, disepakati bersama, keasliannya ini ratusan tahun hidup di dalam kedamaian. Bahkan mungkin sampai ribuan tahun hidup di dalam kedamaian. Islam, Yahudi, Kristen, damai sama itu. Yang waktu itu, waktu pembebasan Khalifah Umar bin Khattab, itu paling banyak mayoritas itu penduduk Kristen. Yahudi pun sekedip, Israel pun sekedip. Dan itu bahkan ada isu desas-desus kalau bagaimana orang Yahudi tidak usah masuk Palestina. Di lingkungan Masjidil Aqsa khusus tidak usah masuk. Sudah hidup hanya Islam dan Kristen saja di sana. Yahudi tidak usah. Sama seperti itu. Ini masih jadi ikhtilaf. Apakah dimuat di dalam perjanjian Khalifah Umar atau tidak? Tapi yang jelas sudah dimuat di dalam perjanjian Khalifah Umar, kenapa? Akan aman. Islam datang dengan kedamaian, rahmatan lil alamin, memberikan rahmat bagi seluruh alam. Tidak akan menghancurkan salib-salib,
tidak akan menghancurkan gereja-gereja, bukan menghancurkan sinagog. Sinagog ini tempat ibadahnya orang Yahudi. Niku enten asmanipun tembok ratapan. Terus aku dan Facebook status niku karena yang buat orang sana yang ibadahnya dengan cara meratap. Jadinya sebagai dari kita yang belum memahami sampai sana pripun mengeluh meratapi nasib ikut dijadikan status. Seperti itu. Yang aslinya kita hanya berkeluh kesah kepada siapa jemaah? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berbeda dengan mereka. Bukan karena mengeluh, meratap, nyetatus ke Facebook, nyetatus ke WA. Alhamdulillah, kalau saya bisa Facebook kan, nah WA yang bisa dalam komunikasi. Nah rumit ya juga nyetatus terus promosi. Tak bisa lagi cek WA ni Pak. Tadi itu. Ini zaman yang kedua, di zaman Khalifah Umar bin Khattab, kedamaian umat beragama betul-betul terasa. Karena hanya Islam jemaah. Mereka terus pemimpin umat Islam. Niku agama di luar Islam. Ikut damai, aman, aman. Karena hak-hak mereka dilindungi. Mereka membayar pajak, mereka dilindungi haknya. Mereka tidak mengganggu umat Islam. Ya umat Islam tidak mengganggu mereka. Saling menjaga satu sama lain, saling menghormati. Itu jemaah berjalan keamanan, kedamaian. Niki ratusan tahun, mungkin sampai ribuan tahun. Sampai saat ini, niku mau tahun 638 Masehi, 600 Masehi. Saat ini 2023, berarti 1000 tahun lebih, 1000 tahun lebih. Sudah semenjak Khalifah Umar bin Khattab. Nanti selang beberapa masa, niku Masjidil Aqsa dibebaskan kembali oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Tapi ini dengan jalur yang berbeda jemaah. Jalur itu berbeda. Nah, wow, Khalifah Umar langsung uskop dengan maring kuci. Jalur Salahuddin ini dengan peperangan terlebih dahulu. Karena memang waktu itu hanya jalan itu yang bisa ditempuh. Uskup Semeris mengatakan, seandainya pemimpin umat Islam dan pejuang-pejuang umat Islam ini seperti Khalifah Umar bin Khattab, maka dengan sendirinya Baitul Maqdis niku akan senantiasa milik umat Islam, terus menerus dibawa lagi Islam, terus menerus dimiliki umat Islam. Tetapi keadaan berubah. Keadaannya pun meriki tidak hanya pimpinan, mungkin juga umat Islam umumnya cintanya kepada dunia melebihi cinta kepada akhirat. Ini diakui oleh uskup itu sendiri, tak cinta akhirat lebih besar daripada cinta dunia, menang terus umat Islam. Masjidil Aqsa milik umat Islam terus. Masya Allah. Masjidil Aqsa jamaah rahimakumullah. Niku walaupun dimuat di dalam Al-Quran, Al-Isra ayat 1. Dan Masjidil Aqsa niki jamaah dimuat di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. La tusaddul rihal ila salasati masajid. Tidak dianjurkan. Yang sangat dianjurkan ini berarti yang sangat dianjurkan kita berpergian, berkunjung ke masjid. Niku hanya 3 masjid. Nah, hadis. Yang masjid yang kita sering kunjungi, sering kita datangi,
Kesana itu jumlahnya 3 masjid. Setunggal Masjidil Haram, kaping kalih Masjid Nabawi, kaping 3 Masjidil Aqsa. Subhanallah. Niki induk-induknya masjid, Pak. Karena seluruh masjid, musola, langgar, surau, dengan murid ini kan anak-anak daripada Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Kita sebagai anak-anak di sini di musola kita, kan kita mengibadahnya ketika masjid itu. Masya Allah. Jadi paling ageng pahalanipun sholat. Nah kita minum sholat, sering pahala sholat. Sholat yang kita lakukan di masjid kita, di musola kita, atau bahkan umat Islam kita ini Pak, dari keistimewaan. Kita itu terhitung sholat jamaah apabila dilakukan oleh 2 orang. Itu tinggi asmanipun jamaah. Makmum kali imam. Ini sama jamaah, jamaah kan berjamaah. Tapi nak hitungan langsung itu dari berjamaah, Pak. Nak setunggal itu asmanipun isim mufrad. Isim mufrad itu isim yang tunggal sendiri, singular. Nak kali niku asmanipun isim tasniyah berdua, lebih kali Pak dari jamaah. Niku murahipun Gusti Allah, mboten pripun murahipun nggih. Wong kali kok sudah dinamakan berjamaah. Nah aturan bakunipun dari jamaah niku, aturan tentang usul gaten. Nak jamaah niku nak 3 betul jamaah. Nak 3 niku isim jamaah. Terus hitungan nahwu kalau hitungan fikih sholat niku kan benten matematikanya pun, benten matematikanya pun. Nahwunipun kalih tasik tasniyah. Tapi wonten fikih sholat sampun jamaah. Paling ke masjid kita, musala kita pinten 27 derajat. Itu likur Pak. Selama berjamaah niki paling itu likur. Menangi menfaat dan setunggal, setunggal hubungan Gusti Allah langsung tahu apa? Dia nak khusyuk, kan betul ya Pak? Kita nak pas juga sholat itu apa-apa matematikanya bukan, tapi pas juga sholat Allahu Akbar, niku enggak bukan yang bukan, ujung-ujung masuk yang bukan, kepada niku atas niku, pundi, mari kunci. Mundi jendela lawang dereng ditutup, kompore jane-jane dereng sik masak dereng sama mati kadang iki onten awake Bapak Pantesan kita makasih. Nah, iki salat masjidipun kita, teng Masjid Agung Purworejo, musala Abu Dhabi iki Pak. Niku pahalane sami 27. Memberikan makin banyak jamaahnya, makin banyak pahalanya. Dipun bobotipun umat dipun taminipun dari Gusti Allah. Pantes-pantes sampai pangandikan kita nggak usah ibaratipun betul usah repot damel tank baja rudal besar mau pistol canggih pun kita melampaui sholat berjamaah, ngantos sholat subuh kita, kadosta sholat Jumat. Sholat subuh kita, kadosta sholat Jumat. Insya Allah musuh-musuh kita langsung minder Pak. Wedi rumiyin sadereng nyerang umat Islam. Itu sudah mundur dengan teratur. Katakanlah kalah nah umat Islam kok jamaahipun subuh kados sholat Jumat. Kan sholat Jumat jamaahipun kalah sangat luber-luber. Ngantos masjid ingkang ageng pun mawon kaos sempit, sik kurang. Ini di tingkat pas Jumat. Mungkin tinggali asaripun berupun kabeh Pak sampai digunungi kabeh pun. Paling tinggal beberapa soft saja. Nah itu jamaah.
Saya kita bayangkan, sampun negara kita menjumpai suatu masjid ingkang jamaah subuhipun kados salat Jumat. Boten usah kata-kata, kita sudah semawon. Betul nggak? Ya betul padahal Indonesia ini digerak dengan negeri 1 juta masjid. Masjid itu kan beri pinter Pak, musola pun pinter gitu. Di total Indonesia sama Bukit Merauke pun 1 juta masjid. Kira namanya sedikit lah. Bukan kira kita nak luwe gitu, pinter itu. Ini 1 juta masjid. Dan ini sering 1 juta berapa puluh atau ini saudara nomor 100. Wah yakin nih Indonesia jaya merdeka selamanya nih Pak. 10 masjid Indonesia sholat subuhnya seperti sholat Jumat. Wah ngeper mereka pun buatan mani dari Indonesia. Gara-gara itu Pak. Ini kebicaraan yang ngomong nih. Jadi masuk nih kita sholat pada tanah kita memiliki jumlahnya pun 27 derajat. Terakhir jamaah mungkin wonten Masjidil Aqsa nih, Masjidil Aqsa. Niki kira Allah dan dewa dengan dikatakan pemberiko pahalanipun ngantos 25.000 kali derajat. Berarti kan, Masya Allah, dikali 1.000 dibanding kita di musola kita ini Pak. Ini kan kadang itu selangkung yang 25.000 Masjidil Aqsa. Berarti itulah mengapa kita diajarkan ke sana itu seperti itu. Aku tadi ini kalau badan saya sengaja pernah nih, kembali tadi kita Masjidil Aqsa kita berkunjung untuk sholat di sana. Tapi ya belum saat ini gitu. Saat ini kita mengatakan masjid kita rumiin gitu. Nah, diajar itu dari Tuhan. Lalu diajar memakmurkan masjid kita sendiri saja masih banyak yang belum berangkat. Kalau belum diajar mereka, mesti kata yang absen gitu. Oh, lebih Jawa, panas, lawan bersami, alasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita singkat sedikit boleh. Wonten Masjid Nabawi, wonten Masjid Nabawi ini pahalanipun ngantos 50.000 derajat. Masjid Nabawi menika ingkang wonten raudhah, ingkang warna hijau kubah hijau niku raudhah. Mriku dipun lakukan jeneng kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah tanah yang sangat mulia nih, tanah Masjidil Nabawi. Mengatakan tanah yang di situ ada makam Nabi, itu ada yang mengatakan itu seimbang dengan tanah Masjidil Haram atau bahkan lebih dari Masjidil Haram. Kan di sana ada jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus dan berarti ini yang menikah Masjidil Haram. Ini yang paling ageng banget itu. Tadi wae kira ngatos 100.000 kali derajat lebih utama sholatnya dibanding kita sholat di sini. Masya Allah. Maka banyak sekali orang yang ingin hadir ke sana untuk berangkat haji, berangkat ihram, tawaf di sana, karena mengingat pahala yang sangat tinggi jemaah. Tetapi ada tapinya, pahala itu ageng, tapi nak midamel dosa maksiat, nak tenggelam kita setunggal. Mereka itu jangan ngomong sami, kita lebih dikalikan. Nak mau ditambah kesayangan kali 100.000 derajat, nak awalnya nih dipingin itu mau, pingin setunggal terus, pahala itu ageng, nak midamel dosa, ageng juga. Inilah yang dikhawatirkan oleh para alim ulama. Maka banyak alim ulama ini yang enggan untuk tinggal di Mekah maupun Madinah, lebih senang tinggal di luar tanah haram, karena dikhawatirkan kurang merasa mengagungkan Masjidil Haram, Masjid Nabawi, sehingga berbuat dosa. Kalau berbuat dosa, hitungan dosa itu nanti berkali-kali lipat.
Rahimah terhadap jazakumullah monggo kita lihat di Indonesia ini jangan salah kita mendoakan datang kesediaan kita wonten tanah Palestina. Doa kita berguna, infak donasi kita ke manusia kita berguna untuk mereka. Karena yang saat ini jamaah bantuan-bantuan yang akan masuk ke wilayah Gaza ini tidak diperbolehkan masuk, diembargo, dilarang, ditahan. Mendengar sekarang 2 tahun ditahan Pak. Nah ini yang ditahan puluhan atau ratusan nelayan yang membawa makanan. Bagaimana? Yang berpuasa oleh negara di sana. Masya Allah. Kita tambah rumit ini pun kita tindakan mujahadah. Tambah tuan pun kita khususkan kami sederek kita wonten Palestina supaya Allah berikan kesabaran, Allah berikan kekuatan untuk menghadapi daripada ujian yang saat ini sedang mereka alami. Kesimpulan buat majelis ini, sikap semangat, mungkin akan manfaat dibun. Hanya saat dari tutup penanya pertanyaan sing jamaah. Silakan. Insyaallah mudah-mudahan bagi wonten bahasa kesimpulan, apabila tutup. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.